2191. Tepat ketika Lilia turun ke bawah, tidak berapa lama, Thalia dan yang lainnya juga memasuki kamar. Begitu melihat keadaan Damar, Thalia dengan penuh semangat bertanya, "Kamu sudah bangun?" Titan melihat ke arah Damar dan berkata, "Hei, nak, gila ya. Boleh juga kamu, bisa bertarung dengan Fier sampai keduanya kalah bersama." Damar duduk di atas tempat tidur. Di dalam tubuhnya, Chi miliknya masih belum pulih kembali, tapi luka fisik di tubuhnya sudah hampir pulih seluruhnya. Karakteristik vitalitas milik Lilia adalah dukungan paling kuat bagi mereka semua. Mengenai Chi, dia hanya perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk dapat pulih seperti semula. Bizu juga memandang Damar dengan pandangan takjub lalu berkata, "Jika kita berdua seumuran, kamu harusnya akan lebih kuat dari aku sedikit." Damar tersenyum lalu bertanya, "Sudah berapa lama aku pingsan?" 2 hari, ujar Thalia. "Kita sudah bersiap-siap untuk berangkat. Apa mau pergi ke kota dulu untuk menemui Rere dan Atrix?" Damar merenung sejenak dan berkata, "Ya, ada baiknya kita pergi melihat mereka sebentar. Bagaimanapun, kita juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali lagi kemari." Beberapa orang menganggukkan kepala mereka. Mereka juga tidak tinggal terlalu lama. Berhubung waktu untuk pertarungan di pegunungan Lagiri sudah semakin dekat, mereka ingin tiba lebih awal di dekat pegunungan Lagiri. Setelah Damar makan, sekelompok orang bergegas menuju ke arah kota. Karena semua penduduk di desa sudah pergi, dan juga tidak ada mobil, mereka hanya dapat mengandalkan kedua kaki mereka untuk berjalan ke kota. Sesampainya di kota, Damar mencari dan menemukan telepon lalu menelepon ke Atrix. Setelah itu mereka mencapai rumah Atrix. Atrix memang merupakan anak keluarga kaya. Rumah orang ini sangat tidak disangka, ternyata adalah sebuah kastil yang berukuran besar. Sifat Atrix juga cukup baik, karena sebelumnya Damar pernah membantunya, dia juga sangat memperhatikan dan menjaga Rere. Hal ini juga yang membuat Damar tidak begitu khawatir terhadap mereka. Sejujurnya, dia sangat ingin membawa Rere untuk berada di sisinya. Yang pertama, karena dunia ini memiliki banyak gejolak. Yang kedua, ketika dia menuju ke Istana Langit, jika berhasil menyelamatkan kedua orang tua Rere, Rere juga dapat bertemu dengan kedua orang tuanya sesegera mungkin. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Pertarungan di pegunungan Lagiri, dia bahkan tidak yakin dirinya dapat selamat dalam pertempuran itu. Bagaimanapun itu adalah keadaan di mana mereka menjadi musuh seluruh Istana Langit. Dalam keadaan yang seperti itu, jelas bukan pilihan yang baik jika dia harus membawa seorang anak-anak. Setelah mengucapkan salam dengan mereka berdua, Damar mengucapkan janjinya lagi pada Rere. Damar memberitahu Rere agar dia tumbuh besar dengan baik. Nanti setelah dia menjadi dewasa, kedua orang tuanya juga akan kembali. Di dalam mata Rere, Damar adalah orang yang hebat. Dia berjanji akan mendengarkan kata-kata Damar. Setelah mengucapkan sampai berjumpa lagi pada mereka berdua, dengan bantuan Atrix, Damar dan yang lainnya berhasil membeli sebuah kapal. Mereka membawa makanan yang cukup untuk mereka konsumsi selama 2 bulan. Setelah itu, sebuah kapal pesiar berangkat menuju ke laut lagi. Waktu berlalu dengan sangat tenang tanpa ada halangan. Kapal yang dinaiki Damar dan yang lainnya berlayar menuju ke lautan kabut. Kali ini, mereka mengambil rute kuno. Damar berencana untuk pergi ke Pulau Iblis dan mengambil beberapa energi stone dari sana. Beberapa waktu ini, konsumsi energi stone mereka cukup besar. Dalam sekejap, tanpa disadari, waktu setengah bulan berlalu begitu saja. Di daratan Lyons, kota Cularis. Dalam waktu lebih dari 2 tahun, Riven memulai membangun tempat ini. Tempat yang awalnya merupakan kota kecil, hanya dalam waktu 2 tahun lebih, sekarang sudah menjadi sebuah kota yang besar. Riven juga langsung memilih untuk tinggal di sini. Di tengah kota adalah sebuah istana kekaisaran yang megah. Istana kekaisaran itu masih dalam perbaikan terus-menerus. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran, di aula utama, sedang ada pembicaraan menegangkan yang terjadi. Lalu pada detik ini juga, sebuah bayangan orang perlahan-lahan turun dari langit di bagian depan aula. Raut wajah beberapa penjaga kota langsung berubah. Salah satu orang meraung dengan suara rendah, "Siapa kamu?" "Aku, Wendy." Nada suara Wendy terdengar sangat tenang. "Shoot." Pada saat ini, sebuah sosok bergegas keluar dari dalam istana kekaisaran. Orang itu adalah Kirin. "Wendy." Kirin dengan bersemangat merentangkan kedua tangannya dan bermaksud untuk memeluk Wendy. "Brak, aduh."
Kemudian, dia justru ditendang sampai terbang oleh Wendy. Kirin juga tidak marah. Dia bangkit berdiri lalu menepuk-nepuk bokongnya sendiri. Dengan bersemangat dia bertanya, "Wendy, kamu ternyata sudah mencapai tingkat dewa atas." Wendy mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Kirin dan bertanya, "Kamu masih belum mencapai tingkat dewa tengah." Dulu, ketika berada di bawah Enlightenment Tree, Kirin hanya kekurangan sedikit pencerahan untuk mencapai tingkat dewa tengah. Wendy awalnya mengira bahwa dia akan segera menerobosnya, tapi sekarang waktu 2 tahun sudah berlalu, ternyata dia masih berada di tingkat dewa bawah. Senyuman canggung muncul di wajah Kirin. Dia terbatuk sejenak dan berkata, "Sudah mau, sebentar lagi." Wendy mengerutkan kening alisnya lalu berkata, "Kamu dapat mengendalikan para binatang buas, tapi kamu tidak boleh hanya mengandalkan benda ini. Kekuatanmu sendiri harus cukup kuat, itu baru hal yang terpenting." Kirin buru-buru berkata, aku tahu itu. 2 tahun terakhir ini setiap hari kami terus bertarung. Aku tidak ada waktu untuk mendapatkan pencerahan teknik bela diri. Aku sangat mengerti tentang itu." Wendy menganggukkan kepalanya. Kemudian dia merenung sejenak lalu bertanya, "Berapa lama lagi waktu yang orang-orang dari daratan Lions butuhkan untuk menuju ke pegunungan Lagiri?" Ini mereka sedang membahasnya. Kirin mencibir dan berkata, "Sekarang jumlah orang sudah bertambah banyak, lalu ada orang yang menyarankan agar Riven tidak perlu pergi." Riven sekarang sedang kesal sampai wajahnya merah seperti tomat. Hanya saja tidak ada orang yang dapat menahan dia. Faktanya, semua orang juga tahu, jika Istana Langit tidak dilenyapkan maka daratan Lions dilenyapkan akan menjadi masalah waktu saja. Kirin mencibir lagi, "Karena itu, nanti seharusnya dia tetap akan berangkat." Benar saja, setelah 2 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan Istana Kekaisaran. 5 tetua daratan Lions, Avirez, Riven, Kirin, Wendy, semuanya naik ke dalam mobil. Bakat Nona Wendy benar-benar tidak ada taranya ya. Keano melihat ke arah Wendy dan berkata, "Ketika kita baru pertama kali bertemu, aku masih ingat saat itu kamu masih di tingkat dewa bawah. Tidak disangka sekarang ini kamu sudah mencapai tingkat dewa atas. Selain itu, jika aku tidak salah ingat, kamu adalah karakteristik reinkarnasi. Karakteristik dan teknik bela diri saling bergabung, seharusnya kedua dao kamu sudah mencapai tingkat dewa atas, kan?" Wendy tersenyum sedikit dan berkata, "Hanya sedikit lebih beruntung saja." Di samping, Riven menyeringai dan berkata, "Entah bagaimana dengan si Damar itu. Bagaimanapun, anak itu adalah harapan kita semua." Wendy merenung sejenak lalu berkata, "Dia akan menjadi lebih kuat dariku." "Apa menurutmu kedua dao dia juga sudah mencapai tingkat dewa atas?" tanya Riven dengan penuh minat. "Mungkin saja, dia membunuh orang tingkat ekstrim level," ujar Wendy. "Bagaimana dengan kamu?" Riven memandang Wendy dengan tatapan penuh minat. Wendy mengangkat matanya. Tatapannya terlihat dingin lalu menjawab, "Aku juga dapat melakukannya." Beberapa orang di sekitar tercengang. Di antara lautan kabut, sebuah kapal terus bergerak maju. Damar dan yang lainnya mengambil beberapa energi stone dari dalam Pulau Iblis. Selain energi stone, di dalam Pulau Iblis juga terdapat biji besi yang tidak terhitung jumlahnya. Hanya saja Damar juga tidak memindahkannya. Barang-barang seperti itu, jika dibawa hanya akan menjadi beban. Mungkin kelak ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan dunia ini, dia dapat datang untuk mengambil beberapa biji besi, kemudian mereka membawanya kembali ke bumi. Bersambung 2192. Damar bisa memberikan bahan-bahan mentah itu pada para Night Watcher, pada Guntur, pada Chris dan beberapa orang yang lainnya, sehingga mereka dapat menempanya menjadi senjata tingkat tinggi yang dapat mereka gunakan. Untuk pertempuran di pegunungan Lagiri, jika mereka kalah, maka semua yang mereka lakukan tidak akan ada artinya. Rute kuno sangat berbahaya, tapi bagi Damar dan yang lainnya, rute ini bukan apa-apa. Bizu memang terlalu kuat, oleh karena itu, semua orang merasa sangat tenang. Sedangkan dalam perjalanan mereka juga tidak terhalang apapun. Lalu waktu 3 bulan berlalu begitu saja. Akhirnya mereka mencapai tahap ketiga dari rute kuno. Mereka sampai di Selat Iblis. Di tempat ini, pada waktu itu, Damar hampir saja dibajak. Ketika kapal mereka muncul lagi di tempat ini, ternyata benar mereka menjadi sasaran lagi. Tapi yang membuat Damar terkejut adalah, orang yang menargetkan mereka, tidak sebanyak ketika pertama kali melewati tempat ini. Selain itu melihat dari kekuatan mereka,
tampaknya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kapal mereka terus berlayar di sepanjang ngarai. Tidak berapa lama kemudian, di depan terdapat sebuah perahu kecil yang sedang menunggu mereka. Di atas perahu kecil itu, seorang lelaki tua berdiri di atasnya. Orang itu adalah Paman Gafri. Dia berdiri di atas perahu itu sambil menunggu kedatangan Damar dan yang lainnya. Setelah melihat mereka datang, dia baru tersenyum sedikit dan berkata, "Kita bertemu lagi ya. Sepertinya kamu tahu bahwa kami akan datang kemari," tanya Damar sambil menatap dia dengan pandangan heran. Paman Gafri tersenyum kecil lalu berkata, "Kebetulan sekali, aku mengerti sedikit tentang Dao deduksi." Damar terkejut dan kemudian berkata, "Aku justru merasa sangat aneh. Rasanya orang-orang di dua pulau di Selat Iblis ini sekarang menjadi lebih sedikit." Tidak berapa lama yang lalu, Anris datang kemari sejenak dan membawa beberapa orang pergi ke daratan Lyons sana. Ujar Paman Gafri. Damar tercengang. Kelihatannya daratan Lyons, sekarang ini sepertinya sudah menjadi lebih tenang. Kemudian dia juga menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Kira-kira ada masalah apa tetua tiba-tiba menghentikan kami?" Paman Gafri tersenyum sedikit dan berkata, "Sebelumnya Anris pergi tapi dia kelupaan membawa sebuah barang, karena itu aku ingin meminta kamu untuk membawakannya untuk dia." Setelah mengatakan itu, dia membuka lebar salah satu tangannya. Barang yang seperti selembar kertas berwarna emas terbang keluar dari tangannya. Raut wajah Yani sedikit berubah lalu bertanya, "Benda ini, dari mana kamu mendapatkan benda ini?" "Dulu aku mengenal seorang teman lama, dia yang memberikannya padaku." Paman Gafri tersenyum kecil dan berkata, "Setelah kamu bertemu dengan Anris, kamu harus ingat memberikan benda ini pada Anris. Beritahu dia, pada momen yang krusial, dia dapat melemparkannya, dengan begitu dapat menyelamatkan nyawanya." Damar terkejut. Dia tidak pernah menyangka selembar kertas emas kecil seperti ini memiliki kekuatan seperti itu. Tapi benda ini, entah dilihat dari sisi manapun, kelihatannya bukan sebuah barang dengan kekuatan besar. "Mengapa kamu tidak pergi bersama dia menuju ke daratan Lyons?" tanya Damar. "Aku," Paman Gafri bergumam sambil berkata, "aku sudah tua, tidak ingin menyiksa diri lagi, karena itu tidak buruk juga menjadi tua di tempat ini." Selama percakapan mereka, dia tersenyum kecil dan berkata, "Aku juga berharap yang terbaik untuk kalian dan dapat memenangkan pertempuran di pegunungan Lagiri." Jelas sekali, Anris juga memberitahu Paman Gafri tentang pertempuran di pegunungan Lagiri. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas doamu." Kapal mereka berlayar kembali. Sosok Paman Gafri juga semakin lama menjadi semakin jauh. Setelah mereka berada cukup jauh, Talia baru melihat ke arah Yani dan bertanya, "Kamu mengenal benda ini?" "Ya," Yani menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sebelumnya aku pernah melihatnya di laboratorium Muci. Waktu itu, aku melihat dia meletakkan barang ini di atas komputernya. Benda ini adalah produk dari peradaban tingkat ke-7. Raut wajah Damar menjadi tercengang dan berkata, "Kalau begitu, teman Paman Gafri ini atau mungkin dia sendiri, ada kemungkinan juga berasal dari dunia yang sama dengan kita." "Tidak tahu," Yani menggeleng-gelengkan kepalanya, "tapi ada kemungkinan besar seperti itu. Menurut penjelasan dari Muci, begitu dia memahami prinsip dari barang ini dan mengembangkannya, selembar kertas emas ini cukup untuk meledakkan bumi menjadi abu." Damar langsung menarik napas dalam-dalam. Peradaban tingkat kelima ke atas memang memiliki kemampuan yang seperti ini, dapat menggunakan senjata api untuk menghancurkan sebuah planet. Tapi di sebagian besar galaksi, terdapat pengontrol. Mereka sangat berhati-hati dan teliti dalam menggunakan senjata api. Keberadaan sebuah planet tentu saja memiliki nilainya sendiri, tidak peduli apakah itu populasi ataupun sumber daya planet tersebut. Barang yang dapat melenyapkan sebuah planet langsung dari alam semesta seperti ini benar-benar sangat langka. Damar melihat ke arah selembar kertas emas yang berada di tangannya. Dalam hati dia merasa sangat takjub. Dengan berhati-hati, dia menyimpan benda itu. Kapal mereka berlayar melewati Selat Iblis, menuju keluar lautan kabut dan terus berlayar. Waktu berlalu begitu saja. Di sisi lain, di pegunungan Lagiri, di dalam sebuah area di dekat pegunungan Lagiri, sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Sedangkan di atas pegunungan Lagiri, beberapa hari terakhir ini, ada banyak orang yang satu persatu turun dari langit. Pada saat yang sama, di daratan Magna, satu demi satu ahli bela diri juga bergegas menuju ke arah pegunungan Lagiri sana. Sekarang ini, di daratan Magna, sudah tidak ada lagi 12 kekuatan utama.
Sampai dengan hari ini, jika ditambah dengan bintang agung, daerah perlindungan dari daratan Lyons, totalnya hanya ada 7 kekuatan utama. Di bawah mereka, juga terdapat beberapa kelompok yang lebih lemah. Dalam struktur kelompok kekuasaan seperti ini, jumlah orang-orang yang teknik bela diri telah mencapai tingkat dewa sangatlah banyak, tapi selama waktu 1-2 tahun terakhir, orang-orang ini mengarungi gunung dan sungai, bergegas menuju ke pegunungan Laigiri. Perang nyata antara para dewa yang sebenarnya nanti akan terjadi di atas pegunungan Laigiri. Tentu saja, semua orang juga tahu dengan jelas bahwa ahli-ahli di tingkat seperti ini, bukanlah penentu hasil peperangan. Kembalinya Hesperos dalam 2 tahun terakhir ini, tidak mungkin membuat dia dapat secara langsung memiliki banyak ahli bela diri tingkat dewa. Tapi, Damar dan yang lainnya dapat mengendalikan binatang buas. Binatang buas dalam jumlah besar. Para ahli bela diri tingkat dewa ini akan bertarung melawan para binatang buas. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya menentukan hasil peperangan adalah orang yang berada di puncak sana, orang yang memiliki tingkat dewa atas ke atas, orang yang berada di extreme level master, yaitu dewa utama dan Hesperos. Dan di antara pegunungan Laigiri, sudah ada banyak orang yang berkemah di dalamnya. Berjarak ratusan mil dari pegunungan Laigiri, ada juga banyak orang yang terbengkalai. Jumlah orang seperti ini tidak banyak, tapi masing-masing dari mereka adalah orang yang telah meninggalkan kesan mendalam pada sejarah panjang daratan Magna ini. Sebagian besar dari mereka pernah diburu oleh orang dari Istana Langit, jika tidak, adalah peninggalan dari 12 kekuatan utama yang dulu. Mereka terus bersembunyi, ada yang dalam keadaan linglung, ada yang makan-makan sambil menunggu untuk mati. Dan ada beberapa orang yang sedang menunggu kesempatan, sebuah kesempatan untuk memukul kembali Istana Langit dengan keras. Pada kali ini, Hesperos telah kembali. Tidak peduli mereka itu orang-orang yang dulu pernah berhubungan dengan dia, maupun orang yang tidak mengenalnya sama sekali tapi memiliki permusuhan dengan Istana Langit, yang merupakan musuh bebuyutan Istana Langit, semuanya telah berkumpul di dekat pegunungan Laigiri dalam 3 tahun terakhir ini. Bersambung, 2193. Di antara jalan pegunungan, seorang wanita yang berpakaian berwarna merah dari atas sampai bawah berdiri di sana. Dia membawa pedang panjang di pundaknya, rambutnya diikat ke atas dan di bagian matanya terikat sebuah kain kasa berwarna merah. Dia seolah-olah seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Dia berjalan dengan perlahan di dataran yang luas. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menghentikan langkahnya. Dia melirik ke arah puncak pegunungan Laigiri yang berada di kejauhan. Sudut mulutnya tersenyum ringan lalu berkata, "Hidup dan mati, itu semua adalah pilihan aku sendiri." Demikian pula, di dekat pegunungan Laigiri, di antara sederetan rumah-rumah kecil yang bobrok. Tempat ini adalah sebuah desa, hanya saja desa ini tampaknya telah lama ditinggalkan. Bangunan di sini sudah agak runtuh dan biasanya juga tidak ada yang tinggal di tempat ini sama sekali. Dua sosok orang saat ini sedang duduk di atas tanah dan saling berhadapan. Hurai sedang duduk bersandar di dinding. Di tangannya sedang memegang sebotol minuman alkohol. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar dengan berantakan. Di tempat yang tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua sedang memeluk sebuah pisau sambil menyeringai gembira. Matanya setengah menyipit, kelihatannya seperti sedang tidur siang di sana. Hurai sambil meminum alkohol, sambil mengangkat lengannya dari waktu ke waktu. Mengikuti lengan yang terangkat itu, di atas lengan tersebut, seberkas cahaya melesat keluar. Cahaya itu muncul dan mengambang lalu berubah menjadi sebuah gambar. Di pegunungan Laigiri ini, jumlah orangnya tidak sedikit rupanya. Ujar Hurai sambil bergumam. Lelaki tua itu mengangkat matanya dan melihat ke arah Hurai. Dengan penuh minat dia bertanya, "Kamu sedang memeriksa situasi di sekitar pegunungan Laigiri?" Hurai menganggukkan kepalanya. "Alat pendeteksi milikmu itu, seharusnya sudah merupakan produk dari peradaban tingkat ke-7. Lelaki tua itu berbicara, "Alam semesta itu sangat adil. Di bawah dua alam semesta ini, dunia yang ini, meskipun teknik bela diri sangat berkembang, tapi dalam hal peradaban, justru hanya dapat tertahan di peradaban tingkat ke-3. Tidak peduli berapa banyak kemajuan yang dilakukan, sama sekali tidak dapat mencapai tingkat ke-4. Begitu mengatakan sampai di sini, dia tiba-tiba tersenyum sedikit lalu bertanya, "Omong-omong, menurutmu, jika terjadi peperangan antara dua alam semesta ini, siapa yang akan menang?" Hurai merenung sejenak lalu berkata, "Sulit untuk menjawabnya. Di dunia ini, teknik bela diri memiliki keunggulan yang mutlak.
Aku dulu merupakan orang yang terkuat di dunia asalku, tapi meskipun begitu, aku juga masih hanya mendekati tingkat Dewa Tengah saja. Tapi di dunia asalku, kami memiliki produk berteknologi tinggi yang tidak dimiliki orang dari dunia ini. Jika benar-benar sampai terjadi peperangan, di bawah ledakan senjata api, mungkin saja dapat membuat semuanya kembali ke kekosongan. Selain itu, kami juga memiliki pesawat, ujar Hurai, tapi hanya dengan mengandalkan senjata api, mungkin tidak dapat mengalahkan ahli bela diri tingkat dewa. Karena itu sangat sulit untuk dijawab. Mungkin jika benar-benar bertarung, tidak ada pemenangnya. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya sambil tertawa senang lalu berkata, benar sekali. Kemungkinan besar akan seperti itu. Tentu saja, ini semua hanya sebuah asumsi saja. Sama sekali tidak mungkin saling berperang. Lebih baik kamu proyeksikan keluar gambar yang kamu dapat dari hasil deteksi dan lihatlah. Lelaki tua itu berbicara sambil kembali tidur siang lagi. Hurai menganggukkan kepalanya. Dia menekan-nekan alat yang berada di tangannya. Tidak berapa lama kemudian, seluruh pegunungan Lagiri, keadaan di dalam bintang agung, semua puncak gunung, semuanya menyala. Jangkauan alat pendeteksi kamu ini ternyata seluas ini. Lelaki tua itu bertanya dengan wajah heran. Mereka semua terlihat tidak berbeda dari nyamuk biasa, karena itu jumlahnya akan sangat besar dan jangkauan radiasinya juga akan sangat luas. Ujar Hurai lalu berkata, coba kamu lihat, ada berapa banyak ahli bela diri yang ada. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya. Dia mulai menghitung jumlah orang dalam hati. Setelah beberapa saat, Hurai tiba-tiba bergerak dan berkata, ada orang yang sedang mendekati kita. Pada saat yang sama, telinganya juga perlahan-lahan menjadi tajam. Setelah itu dengan cepat dia langsung berjalan ke arah luar. Tidak lama kemudian, di luar, dua sosok orang perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat kedua sosok orang itu, ekspresi Hurai sedikit berubah kemudian bertanya, kalian, kenapa bisa ada di sini? Dia sangat mengenal orang yang baru datang ini. Orang yang berasal dari alam semesta yang sama dengan dirinya, yaitu Stardin dari galaksi Zilenia dan juga Ulro dari galaksi Vari. Sejak mereka memasuki Stargate dan datang ke dunia ini, ketika bertemu kembali dengan orang-orang dari dunia asalnya sendiri, selalu saja membuat mereka merasakan ada perasaan dekat yang sulit dijelaskan. Wajah Ulro menunjukkan senyuman kecil. Dia menyentuh sebuah alat yang tergantung di sekitar matanya lalu berkata, kacamataku menangkap beberapa denyut nadi dan aku yakin ada orang-orang yang berasal dari dunia kita, kemudian aku datang kemari. Kalian berdua kenapa bisa bersama-sama? Hurai bertanya sambil mengerutkan keningnya. Secara kebetulan bertemu dengan dia di sini, ujar Ulro, ternyata memang benar, si Damar satu itu, tidak peduli dia pergi kemanapun, pasti membuat kekacauan. Tapi berhubung kita berasal dari tempat yang sama, jika dia sedang kesulitan, aku pasti akan datang untuk mendukung dia. Dia mengatakan itu sambil tersenyum gembira, kemudian menambahkan, aku masih berencana untuk memiliki anak dengan dia, hehehe. Stardin justru tidak menyembunyikan apapun. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, aku mendarat di sebuah kota di daratan Magna. Tidak berapa lama kemudian aku diburu oleh seorang dewa atas dari Istana Langit. Aku mengandalkan produk berteknologi tinggi baru berhasil menyelamatkan nyawaku sendiri, tapi satu orang yang berasal dari galaksi Vari justru dibunuh oleh orang-orang dari Istana Langit. Di antara kita-kita yang datang ke dunia ini, ada banyak yang merupakan pemilik karakteristik unik. Gumam Ulro lalu berkata, waktu itu aku juga hampir dibunuh oleh orang-orang dari Istana Langit. Stardin juga merenungkan sejenak dan menganggukkan kepalanya lalu berkata, itu benar. Damar dan Hesperos mengalami perselisihan dengan Istana Langit. Kita secara alami juga harus datang untuk berlindung. Orang-orang seperti kita ini, semuanya adalah sosok yang berada di posisi tinggi dalam waktu yang lama. Tidak ada orang yang bersedia menunduk di bawah orang lain. Dunia di dalam Stargate ini, ternyata lebih buruk daripada dunia yang kita bayangkan. Dengan mengandalkan produk berteknologi tinggi, bukan masalah besar untuk melarikan diri selama beberapa kali, ujar Ulro lalu berkata, tapi kita juga kehilangan kekuatan kekuasaan. Meskipun kita juga tidak takut pada kekuatan kekuasaan di dunia ini, tapi kemampuan kita masih tetap terlalu lemah. Dan orang-orang dari Istana Langit, tampaknya selalu dapat memiliki cara untuk menemukan kita-kita. Melarikan diri sekali atau dua kali masih memungkinkan. Tapi setelah melarikan diri berkali-kali, Ulro berkata sambil tersenyum pahit, kita juga mulai kehabisan energi stone.
Dan untuk sementara ini kita juga masih belum menemukan barang yang dapat menggantikan Energy Stone. Hurai menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya lalu berkata, kalau begitu, untuk sementara ini kita bersama saja dulu. Tetua ini juga merupakan orang yang berasal dari dunia asli kita. Dia berasal dari galaksi Red Moon, merupakan orang yang ditarik masuk ke dalam Stargate ketika pintu itu terbuka sebelumnya. Namanya adalah Kalen, Tetua Kalen, panggil Ulro sambil memperlihatkan sikap hormat pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya sedikit sebagai tanda salam, kemudian kembali menyipitkan matanya lagi. Apa Damar dan yang lainnya sudah tiba? Pada saat ini, Ulro bertanya. Hurai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Di dunia ini, aku dan Damar memang bertemu selama beberapa kali. Anak satu itu, begitu berkata sampai di sini, dia merenung sejenak kemudian berkata, memang benar hebat dalam mengombang-ambingkan keadaan. Bersambung, 2194. Dari daratan Lord Soksana sampai ke sisi di sini, dia selalu ujar Hurai sambil tersenyum pahit. Hanya saja, sisa waktu sampai ke tanggal perjanjian mereka yang 3 tahun ini juga sudah tinggal beberapa bulan lagi. Mereka mungkin saja sudah tiba, hanya saja waktunya masih belum tiba karena itu semua orang masih tidak berani memperlihatkan wajah mereka saja. Selama beberapa waktu ini, orang-orang dari Istana Langit juga sudah sampai. Orang-orang yang awalnya bersembunyi di kota 1000 monster juga perlahan-lahan berjalan keluar. Mereka sedang menunggu kemunculan Hesperos. Dasar kakek tua satu ini, ternyata cukup dalam juga dia menyembunyikan kekuatannya. Dulu meskipun aku merasa bahwa dia sangat misterius, tapi aku selalu merasa bahwa aku dapat membunuhnya. Setelah mengatakan sampai di sini, Hurai tertawa getir. Tapi sekarang jika dilihat lagi, ujar Hurai, dia hanya tidak ingin ikut campur dalam urusan di dunia kita saja. Jika dia memang benar ingin ikut campur, dia bisa melenyapkan satu orang hanya dengan satu serangan saja. Ulro meruncingkan bibirnya, kemudian terbatuk sejenak lalu berkata, dia tidak akan menyimpan dendam pada kita, kan? Dulu ketika aku bertemu dengannya, selalu saja memanggil dia Pak Tua Pancing tanpa henti. Tidak akan sampai seperti itu, ujar Stardin, kalau dia ingin membalas dendam, pada saat itu dia tinggal melayangkan satu tamparan padamu dan kamu akan mati di tempat. Kalau begitu, kita sekarang hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa seperti ini saja. Tanya Ulro. Hurai menggelengkan kepalanya lalu berkata, tentu saja kita tidak akan hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa seperti ini. Kalian tentunya juga membawa beberapa alat pendeteksi, bukan? Mereka berdua menganggukkan kepala. Kalau begitu, sebelum Damar dan yang lainnya tiba, kita bisa mendeteksi semua ahli-ahli yang ada di pegunungan Lagiri, dan juga jumlah keseluruhan orang. Deteksi sampai tuntas, ujar Hurai. Pertempuran kali ini, di bawah keadaan bahwa anak bernama Kirin itu dapat mengendalikan binatang buas, tentu memiliki beberapa kesempatan untuk menang. Teknologi yang kita miliki adalah alat yang melompati dimensi, karena itu, kita harus mendeteksi semua informasi yang ada dengan baik, dengan begitu dapat meningkatkan peluang untuk menang. Stardin menganggukkan kepalanya, dia melihat ke arah Hurai. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan keningnya dan bertanya, kamu sudah sampai di tingkat dewa atas. Hurai tersenyum sedikit lalu berkata, ya benar. Tapi hanya teknik bela diri saja yang mencapai tingkat dewa atas. Karakteristik masih tetap di tingkat dewa tengah. Baik wajah Stardin maupun wajah Ulro, menunjukkan sedikit ekspresi kecemburuan. Berada di dunia ini, mereka sering menemui bahaya, dan juga mendapatkan beberapa kesempatan. Tapi sekarang, mereka berdua juga baru saja mencapai tingkat dewa tengah. Jika melihat keseluruhan dunia ini, meskipun itu juga termasuk kekuatan tempur yang tinggi, tapi juga tidak dapat mengendalikan terlalu banyak hal di dunia ini. Mereka bertiga dengan cepat menjadi sangat sibuk. Stardin duduk di tanah, lalu mengobrak-abrik isi ranselnya. Dia mengeluarkan sebuah alat berbahan logam, kemudian menekan-nekan alat itu. Tidak berapa lama kemudian, satu persatu manik-manik kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang terbang keluar. Jumlahnya sangat banyak dan sulit untuk dihitung lagi. Aku tidak tahu ini dapat bertahan berapa lama pada saat ini. Stardin tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, energi stone yang kubawa sudah hampir habis semua. Waktu terus berlalu begitu saja tanpa suara dan setengah bulan sudah berlalu. Negara Blaze, kota Holy Fire. Nyala api masih tetap saja berkobar.
Sebuah mobil perlahan-lahan melaju memasuki ke dalam kota Holy Fire. Sesampainya di kota Holy Fire, mobil itu langsung bergegas melaju menuju ke istana kekaisaran. Di dalam mobil tersebut, tentu adalah Damar dan yang lainnya. Berputar-putar ke sana kemari, berangkat dari daratan Lurtzok, melewati waktu hampir berbulan-bulan, akhirnya mereka tiba juga di kota Holy Fire. Mobil ini tentu saja mobil yang diatur oleh Hulko dan langsung membawa mereka menuju ke kota Holy Fire. Dalam pertempuran kali ini, orang-orang dari negara Blaze juga akan berpartisipasi. Ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Damar dan yang lainnya langsung menuju ke arah istana kekaisaran. Ketika mereka tiba di istana, mereka hanya bertemu dengan Dainty seorang. "Di mana ayahmu dan yang lainnya?" tanya Damar. Dainty berkata dengan sedikit khawatir dan cemas, mereka sudah bersama tetua Fedra dan yang lainnya. 3 hari lagi akan berangkat menuju ke arah pegunungan Lagiri sana. Ekspresi Damar mengalami sedikit perubahan lalu bertanya, "Bagaimana dengan orang yang lain?" "Hanya ayahku dan juga pendekar pedang yang akan pergi bersama ke sana," ujar Dainty. Tetua Fedra bilang, "Orang dengan tingkat di bawah dewa atas tidak akan memberi pengaruh apapun." Damar menganggukkan kepalanya. Memang benar, tingkat di bawah dewa atas memang benar tidak akan memainkan peran yang besar. Dia mengangguk-anggukan kepala dan berkata, "Baiklah. Bagaimana cara dia mengatur jalan belakang?" "Ayahku bilang," Dainty menarik napas dalam-dalam dan berkata, "nanti, ketika perang dimulai, semua warga akan pindah ke bawah tanah dan masuk ke kota bawah tanah." Damar tercengang. Dia tahu dengan jelas, ini juga merupakan sebuah strategi untuk memperlambat lawan ketika menyerang mereka. Jika pertempuran ini berujung kalah, Dainty bergumam dan berkata, maka akan membubarkan warga-warga negara Blaze dan melepaskan tanah leluhur lalu masuk ke negara-negara tetangga. Jika menang, maka akan keluar dari kota bawah tanah. "Oh iya," begitu berkata sampai di sini, raut wajahnya tiba-tiba berubah dan berkata, "Tetua Fedra juga ada memberitahu aku sesuatu. Di dalam kota bawah tanah, mereka sedang membangun banyak pesawat. Mereka meminta aku harus memberitahumu tentang hal ini." Setelah mengatakan itu, dia kembali bergumam lagi, "Hanya saja, aku sama sekali tidak tahu benda apa itu." Damar mengerutkan keningnya. Fedra meminta Dainty untuk mengatakan hal ini padanya, tapi dia merasa sedikit tidak mengerti apa maksud dari Fedra. Apakah perlu ada pesawat di dunia ini? Terlebih lagi, pertempuran di pegunungan Lagiri, jika mereka kalah, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Tidak ada salahnya bangun pesawat. Jika mereka ingin menuju ke Istana Langit, tidak mungkin Damar membawa satu persatu orang terbang di punggungnya. Dia berpikir sejenak tapi tidak mengerti apa niat dari Fedra. Jika melihat mundur beberapa langkah, dia mungkin dapat memberitahu dirinya secara langsung. Apa jangan-jangan dia merasa bahwa dirinya tidak akan sempat mengikuti pertempuran di pegunungan Lagiri? Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Dainty, Damar dan yang lainnya mulai berangkat lagi, bergegas menuju ke arah pegunungan Lagiri. Waktu diam-diam berlalu begitu saja. Damar dan teman-temannya memutuskan untuk tiba lebih awal karena mereka sudah semakin mendekati tahun ketiga. Mereka langsung menggunakan metode terbang ke sana. 3 hari kemudian, mereka memutuskan untuk berjalan kaki saat tiba di daerah sekitar pegunungan Lagiri. Raut wajah Titan seketika berubah pada saat itu. Ada detak energi. Damar menatap ke arahnya dengan ekspresi was-was. "Apa itu?" "Ada seseorang yang sedang menggunakan produk dengan teknologi tinggi. Itu adalah benda-benda dengan teknologi yang sangat tinggi," balas Titan. "Aku mengenakan beberapa alat dari peradaban tingkat ke-7 di tubuhku. Alat-alat ini telah menangkap beberapa detak energi itu." Sebuah ekspresi bahagia tercetak di wajah Damar. "Itu pasti orang yang datang bersama dengan kita. Apakah kamu bisa menemukan sumber dari energi itu?" Titan menganggukkan kepalanya. "Ikuti, hati-hati. Ada orang datang." Tepat pada saat itu, ekspresi Damar sedikit berubah. Kemudian dia mengedipkan matanya kepada Lilia. Pada saat yang sama, dia memutar tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Permukaan tanah di sana seketika terbelah dan membentuk sebuah lubang karena hantaman tersebut. Lalu mereka semua tenggelam ke dalamnya dengan cepat. Bersambung, 2195. Bizu langsung memahami maksud Damar. Dia bergegas menggunakan karakteristik tanahnya untuk menggerakkan beberapa tanah agar bisa menutupi bagian atas lubang itu. Setelah itu, Lilia menggunakan karakteristik kehidupan miliknya untuk menumbuhkan beberapa rumput liar.
Apakah ada seseorang? Tanya Thalia. Damar menarik napas panjang dan berkata, benar. Karakteristik jiwaku menangkap keberadaan beberapa orang dari Istana Langit. Sepertinya mereka adalah sebuah kelompok kecil yang berjumlah sekitar 6 orang. Semua orang di kelompok itu mempunyai sayap terbang, dan sekarang sedang terbang di langit untuk melakukan patroli. Orang-orang dari Istana Langit, sepertinya mereka sudah bersiap dengan baik. Sebuah senyuman seringai kecil muncul di sudut bibir Damar. Kemudian dia membasahi bibirnya dengan lidah dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah ada dewa utama atau tidak. Hesperos sudah membocorkan informasinya, ucap bisu. Jadi dia pasti akan datang. Iman tersenyum mencibir pada saat itu. Dia memukul senjata yang ada di pinggangnya sambil berkata, pedang lebarku sudah sangat haus dan tidak sabar untuk melawan mereka. Damar termangu ketika menatap ke arah dia. Patua, jangan terbunuh hanya karena kamu bersikap angkuh. Kita hanya melakukan ini demi bisa kembali ke dunia kita, jadi jangan melakukan hal ceroboh. Aku tahu kapan aku harus berhenti. Seru Iman. Sekelompok orang itu berdiam diri di dalam lubang tadi. Mereka baru keluar dari sana setelah menunggu sangat lama. Damar tidak berani bertindak gegabah dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan yang lain karena ada beberapa orang yang sedang berpatroli. Dia masih belum memahami situasi dan kondisi di tempat ini. Selain itu, dia juga tahu apakah Hesperos akan muncul atau tidak. Dalam situasi seperti ini, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk bersembunyi. Jika tidak, mereka mungkin akan dibunuh oleh orang dari Istana Langit sebelum pertempuran dimulai. Hal itu tentu saja tidak setimpal untuk dilakukan. Mereka sungguh sangat berhati-hati di dalam situasi ini. Mereka telah menghabiskan waktu sekitar 2 jam lebih sebelum akhirnya tiba di sebuah desa yang terlihat sedikit terbengkalai. Inilah tempatnya, ucap Titan. Hoi, tepat pada saat itu, beberapa sosok bergegas keluar dari dalam sebuah bangunan yang ada di depan mereka. Raut wajah Damar seketika berubah menjadi senang. Kalian, Damar, Thalia, sebuah senyuman tercetak di sudut bibir Ulro ketika melihat pria itu. Thalia langsung menatap Ulro dengan dingin. Ulro, mau selesaikan pertarungan kita yang waktu itu tertunda. Sepertinya takdir memang sudah mengikat kita. Kita bertemu lagi di sini, ya. Tolong lupakan dendam lama itu. Maafkan aku kalau aku pernah menyakiti kalian. Mulai sekarang aku tidak akan mengusik kalian dan bumi lagi. Omong-omong, Damar, kamu mau jadi suamiku. Anak kita nanti pasti hebat. Aku masih jauh lebih baik dari Frila kok, hahaha. Ketika suara itu bergema, Damar bisa merasakan beberapa pasang mata tertuju ke arahnya secara bersamaan. Dia bergidik geli dan bergegas berkata, aku sama sekali tidak tertarik. Cekak, Damar ternyata boleh juga, ya. Thalia berdecak-decak sambil menyaksikan interaksi itu dengan semangat dan memperkeruh suasananya. Mungkin dulu Thalia dan Ulro sempat terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, tetapi pada saat ini dendam lama sudah harus dilupakan. Jangan asal bicara, aku sama sekali tidak tertarik. Bela Damar dengan tergesa-gesa. Jangan berisik. Tepat pada saat itu, ekspresi wajah Hurai langsung terlihat serius. Kalian semua sudah tiba di sini, jadi mari kita semua pergi ke ruangan dulu. Damar, masalah ini ternyata jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Benarkah? Tanya Damar. Apakah tetua Hesperos dan rombongannya juga sudah datang ke sini? Hurai menggelengkan kepalanya. Ayo kita masuk dulu. Aku akan menjelaskan semuanya. Setelah semua orang tersebut masuk ke ruangan, mereka tidak begitu memerhatikan sekitar dan langsung duduk di lantai. Hurai memperkenalkan kalian secara singkat kepada Damar dan yang lain. Kemudian Damar juga memperkenalkan Bisu kepada semua orang yang ada di sana. Raut wajah semua orang seketika tampak ganjil ketika mendengar bahwa Bisu merupakan bagian dari klan naga. Itu karena klan kuno seperti itu jarang sekali ditemukan. Hurai akhirnya menarik napas panjang setelah sejenak melemparkan tatapan ganjil tersebut. Kami tiba lebih awal di sini sekitar setengah bulan yang lalu. Selama masa itu, aku selalu memantau seluruh situasi di Bintang Agung dengan menggunakan metode deteksi. Setelah itu, dia kembali menarik napas panjang. Ternyata, situasinya jauh lebih sulit daripada bayangan kita. Bisu melemparkan tatapan bingung ke arah Hurai. Dia tentu saja tidak begitu memahami barang-barang berteknologi tinggi ini. Dia juga tidak mengerti bagaimana cara Hurai memantau situasi di Bintang Agung. Pada saat itu, Hurai menekan tangannya. Kemudian tidak lama setelahnya,
Sinar cahaya terpancar satu demi satu dan membentuk sebuah gambar di seluruh ruangan itu. Metode apakah ini? Seru Bizu dengan ekspresi takjub. Produk teknologi. Damar tidak memberikan begitu banyak penjelasan dan hanya menatap gambar yang ada di layar itu. Ekspresi pria itu seketika berubah menjadi muram. Aku tidak menghitung semua ini. Jadi kalian langsung saja beritahukan hasil pemantauannya. Stardin menatap ke arah Damar dan menarik napas panjang. Kemarin sepertinya merupakan rombongan paling terakhir yang tiba di pegunungan Lagiri. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang naik ke tempat ini sampai sekarang. Selain itu, jumlah ahli bela diri tingkat dewa di puncak pegunungan Lagiri saat ini sangat menakutkan. Ada berapa? Tanya Thalia sambil mengernyitkan dahinya. Stardin menyilangkan kedua tangannya dan berkata, ada lebih dari ratusan ribu orang. Damar menarik napas dalam-dalam, sedangkan Thalia terkesiap setelah mendengar jumlah tersebut. Apakah di Istana Langit ada begitu banyak orang? Tanya Thalia. Di daerah perlindungan daratan Lyons ada sekitar 10.000 orang. Seru Damar pada saat ini. Sedangkan di Istana Langit ada ratusan ribu orang. Jumlah ini sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Jumlah orang yang berada di pihak Istana Langit tidak begitu banyak. Tambah Hurai, tidak ada begitu banyak orang yang datang ke Istana Langit saat aku tiba. Pertama kali aku datang, sepertinya di Istana Langit hanya ada sekitar 20.000 orang. Orang-orang yang mengikuti pasti merupakan beberapa kekuatan besar yang datang membantu dari daratan Magna di bawah kekuasaan Istana Langit. Ahli bela diri tingkat dewa. Seru seorang tetua pada saat itu. Di dunia ini ada banyak sekali formasi serangan gabungan. Lalu jumlah orang sebanyak ini sudah cukup untuk memusnahkan segalanya. Kita juga punya pasukan binatang buas. Ucap Damar sambil membasahi bibirnya. Tapi aku tidak tahu ada berapa jumlah mereka. Itu tidak sebanding. Bahkan jika jumlahnya sama atau lebih. Si tetua terdiam sejenak. Bahkan jika seperti itu, para binatang buas itu tidak bisa membentuk formasi nanti. Selain itu, kemampuan bertarungnya juga tidak berada di satu tingkat yang sama. Kamu seharusnya langsung paham saat aku mengatakan ini. Tapi tentu saja ini bukan hal yang penting untuk menentukan apakah kita akan menang atau tidak. Setelah itu dia langsung bergumam, kemenangan perang ini ditentukan oleh Dewa Utama dan Hesperos. Raut wajah Damar berubah. Kedua orang itu memang sedang berdiri di puncak rantai makanan. Jika salah satu dari mereka mati, maka pihak lain akan menempati posisi paling atas. Mereka merupakan pemimpin spiritual diri mereka masing-masing. Namun hal tersebut juga belum tentu seperti itu. Tidak hanya itu, seru Hurai pada saat itu. Berdasarkan pernyataan dari tetua kalian, jumlah Extreme Level Master mereka juga cukup mengerikan, yaitu sebanyak 20 orang. Damar sama sekali tidak terkejut dengan hal tersebut. Di dalam Bintang Agung ada 4 Extreme Level Master, dan beberapa kekuatan utama lainnya juga tidak terlalu berbeda jauh meski kekuatan tersebut termasuk buruk. Ditambah lagi masih ada ahli bela diri Extreme Level Master teratas milik Istana Langit. Bersambung 2196. Damar sama sekali tidak kaget karena mereka bisa mengumpulkan massa dengan kemampuan bertarung terbaik seperti itu. Mereka sudah lama berdiri, pengaruh mereka sudah pasti kuat. Kalian sama sekali tidak usah mencemaskan para Extreme Level Master itu. Seru kalian sambil tersenyum tipis. Kita juga mempunyai banyak orang yang berada di sisi kita dan Hesperos. Bagaimana bisa? Tanya Damar. Ribuan orang yang ingin melakukan balas dendam merupakan sekelompok orang yang tumbuh besar di bawah penindasan dan krisis, jelas kalian. Jumlah dari sekelompok orang itu sangat banyak, dan kualitas mereka juga sama sekali tidak buruk. Anggota keluarga dari mantan 12 kekuatan utama juga telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Jumlah kita tidak akan kurang. Damar tercengang saat memandang kalian. Apakah menurut tetua kita memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini? Kalian merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongannya? Tentu saja kebenaran. Seru Titan. Apakah kebohongan itu penting untuk diucapkan? Kalian menengadahkan kepala dan menatap semua orang yang ada di sana. Jika kalian memang ingin mendengar kebenarannya, maka aku akan menjelaskan kepada kalian secara terang-terangan. Menurut aku, besar peluang kita untuk menang adalah 0. Hah, 0. Damar membelalakan kedua matanya. Iya, 0. Seru kalian sambil melemparkan tatapan serius. Menurut kalian apa itu kekuasaan?
Kalian seharusnya merupakan orang-orang yang pernah menguasai kekuasaan. Jadi kalian seharusnya tahu bahwa orang dengan kekuatan kekuasaan akan menghalangi dan menindas orang lain yang tidak memiliki hal itu. Damar terdiam. Titan juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi, seharusnya tidak sampai 0 juga. Aku tentu saja sedikit berlebihan saat mengatakan bahwa kita memiliki 0 peluang, ucap Kalen. Jika kita melihat situasi semua orang dari pihak kita, mereka semua sudah lelah untuk hidup dan sudah bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Selain itu, Hesperos juga menghilang selama miliaran tahun dan kembali muncul lagi secara misterius. Berdasarkan hal itu, aku rasa kita memiliki peluang menang sebesar 3%. Damar mulai mengernyitkan dahinya. Dia pernah melihat kekuatan bisu, Riven serta yang lainnya. Dia juga tahu bahwa persentase kemenangan mereka tidak tinggi. Tetapi apakah mereka mempunyai peluang sebesar 10 sampai dengan 20%? Menurut Damar sendiri, peluang sebesar itu bisa dipertaruhkan. Namun sekarang dia merasa bahwa persentase kemungkinan tersebut terlalu berlebihan setelah mendengar pendapat Kalen. Bisu yang duduk di sebelahnya juga sedang mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia pun menghembuskan napas panjangnya. Aku sangat ingin menyanggah pendapat milikmu. Tapi aku juga tidak bisa menemukan alasan untuk melakukannya. Pendapatmu memang benar, kita akan sangat sulit untuk memenangkan pertempuran di bawah kekuatan kekuasaan. Tapi aku juga bersedia untuk mencoba bertarung, bahkan jika kita hanya punya peluang sebesar 1% saja. Skenario terburuk yang akan aku hadapi hanyalah kematian saja. Setelah itu, Bisu menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Damar. Dia berkata dengan nada serius, Damar, aku rasa ada beberapa hal yang harus aku jelaskan kepada kamu. Sebenarnya, dia berhenti sejenak dan mengernyit, tampak seperti sedang memikirkan kembali keputusannya. Lupakan saja, jika saatnya tiba, dia akan memberitahu kamu secara langsung. Kalen menoleh ke arah Bisu saat mendengar ucapannya. Dia sepertinya setengah sadar, tetapi dia kembali menutup mata dan lanjut untuk tidur di sana setelah beberapa saat. Jangan bicara setengah-setengah seperti ini, dong. Seru Titan dengan ekspresi cemas. Bisu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia memberikan tatapan penuh arti kepada Damar. Tatapan mata itu membuat Damar dan yang lain memiliki dorongan hati untuk menamparkan pria itu sampai mati. Jangan khawatir, seru Bisu. Waktu terus berjalan, dan kalian pasti akan segera mengetahuinya. Damar tidak bertanya lagi setelah menyadari bahwa Bisu tidak mengatakan apapun. Pada masa ini, sebagian besar dari mereka bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Waktu diam-diam terus berjalan. Tanpa disadari, 3 hari pun telah berlalu begitu saja. Di sisi lain, tepatnya di kaki pegunungan Lagiri, Hespermon, Hesperos, Elvio, Alexa, Fedra, Sayori serta beberapa orang lainnya sedang duduk di dalam sebuah ruang bawah tanah. Selain mereka, masih ada 4-5 orang lain yang berada di dalam sana. Mereka semua berdiam diri di dalam ruang bawah tanah itu. Hesperos memegang sebuah pancingan di tangannya. Tali dari pancingan itu dilemparkan ke bawah tanah. Namun dia tidak tahu seberapa dalam perginya tali itu. Kelopak matanya terus setengah terbuka. Bukankah kamu ingin bertemu dengan Damar dan yang lain? Tanya Fedra. Hesperos tersenyum kecil dan berkata, begitu pertempuran dimulai, aku akan tetap bertemu dengan mereka pada akhirnya. Jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Kamu, Fedra menghela napas panjang, kamu tidak ingin membiarkan dia mengetahuinya. Hesperos masih menunjukkan senyuman kecil di wajahnya. Itu bukan hal yang begitu penting jika dia tahu atau tidak. Selama aku berhasil membunuh Dalman, maka semua itu tidak akan terjadi. Dalman adalah nama asli Dewa Utama. Fedra mengangguk, tetapi dia kembali menggelengkan kepalanya. Sayori memerhatikan kedua orang itu di samping. Lalu dia bergumam, aku harap kalian bisa bertaruh dengan benar. Ketika mereka sedang berbicara, tali pancingan yang ada di tangan Hesperos tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Apakah sudah datang? Sebuah senyuman tercetak di sudut bibir Hesperos. Kemudian dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Elvio dan istrinya. Kalian lebih baik tetap di sini dan pergi ketika pertempuran itu dimulai. Lalu kalian harus pergi ke sebuah tempat tidak berpenghuni. Jika aku kalah, kalian harus tetap berada di sana. Tapi jika aku menang, datang dan cari aku di pegunungan Lagiri. Patua pancing, kamu meremehkan aku, ya?
Omel Elvio, bukankah itu hal biasa jika aku meremehkan kamu? Hesperos mencibirkan bibirnya. Kekuatan kalian terlalu lemah. Selain itu, kalian juga belum mencapai tingkat Dewa Tengah. Dalam pertempuran itu, seorang ahli bela diri tingkat Dewa Bawah tidak jauh berbeda dengan umpan meriam. Jadi kalian jangan turun tangan dalam pertempuran itu. Kami punya teknologi, seru Elvio. Mereka telah membuat aku kesal, jadi aku akan langsung meledakkan pegunungan Lagiri. Hesperos terperanjat lalu menggelengkan kepalanya. Jangan gunakan senjata api kalian. Benda itu tidak akan membuat para ahli bela diri tingkat dewa terluka. Tapi itu hanya bisa merusak lingkungan sekitarnya saja. Tali pancing Hesperos semakin bergetar dengan hebat selama percakapan itu berlangsung. Dia melambaikan salah satu tangannya. Kemudian sebuah gelombang udara langsung menyerbu Elvio dan istrinya, sehingga kedua orang itu seketika pingsan. Lalu Hesperos bergumam, lupakan saja. Aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan kalian. Dia berdiri dari tempatnya setelah mengatakan hal itu. Tali pancing itu seketika tertarik kembali ke alat pancing miliknya. Kemudian dia menatap Fedra yang ada di sampingnya. Kita sudah harus pergi dari sini. Fedra tersenyum tipis. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun lamanya. Ayo pergi, aku tidak peduli jika nanti aku akan mati atau tidak. Mereka berjalan keluar dari bawah tanah. Hesperos tidak lagi menutupi apapun. Setelah itu, aura yang mengerikan pun langsung melesat ke langit. Secara mata telanjang, seseorang tidak dapat melihat apa yang saat ini menyelimuti pegunungan Lagiri. Tetapi seorang ahli bela diri pasti tahu dan bisa merasakan aura-aura yang saat ini bergejolak di sana. Pasukan yang ada di sisi damar mulai bergerak, Hesperos dan orang-orangnya pun mulai bergerak. Tujuan mereka saat ini adalah kota 1000 monster. Pegunungan Lagiri memang luas, tetapi dengan level mereka dapat saja dengan mudah menyisir pegunungan ini. Beberapa saat kemudian, Hesperos dan Damar beserta yang lainnya pun bertemu. Damar, aku tidak menyangka kalau kemajuanmu bisa sejauh dan sepesat ini, ujar Hesperos dengan raut wajah terkagum-kagum. Damar memerhatikan tali pancing Hesperos yang bergoyang, kemudian menyauti Hesperos, "Tetua, sudah lama tidak berjumpa. Aku harap, ini bukan terakhir kalinya kita berjumpa." Bersambung, 2197. Aku sudah dengar semua yang terjadi belakangan ini, aku mewakili dunia ini mengucapkan terima kasih padamu. Hanya saja, tugas kita belum selesai sampai di sini, bahkan bisa dibilang ujian terberat kita ada di depan mata. Aku tahu, sebenarnya aku tidak mau terlalu banyak ikut campur, tapi sayang aku tidak punya pilihan lain, sahut Damar. Hesperos menarik Damar keluar dari kerumunan. Dia tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Damar, jika aku tidak mampu melawan Dalman, apa kamu berkenan untuk mengambil alih amanahku itu?" Maksud tetua, jika tetua Hesperos mati di tangan Dewa Utama, maka aku yang harus menghabisinya. Menurutmu, pada siapa lagi aku bisa menitipkan amanah ini? Apakah kamu berkenan untuk mengambil alih posisiku dan menyelamatkan Stargate? Aku tahu dalam hati kamu sudah tahu kalau hal seperti ini pasti akan terjadi. Damar mengernyitkan dahinya dengan serius. Mereka berjalan sambil berbicara dengan satu sama lain. Dia bukan bermaksud untuk tidak ingin berjanji kepada Hesperos. Dia dan Dewa Utama akan bertarung hingga titik darah penghabisan karena Stargate. Hal yang dia pikirkan adalah Hesperos selalu mengulang kalimat itu. Ini membuat dia merasa sedikit tidak enak hati. Hesperos sepertinya tidak memiliki kepercayaan diri dalam melawan Dewa Utama. Jika tidak ada kepercayaan diri, maka itu berarti bahwa mereka mungkin akan dikalahkan. Semua orang ini mungkin akan mati. Damar tidak pernah menjadi seseorang yang lari dari tanggung jawabnya. Bahkan satupun anggota Night Watcher tidak akan pernah bersedia untuk hidup berlutut. Mereka lebih baik mati di medan perang dibandingkan melakukan hal itu. Dia akhirnya mengangguk setuju setelah mempertimbangkan hal itu berkali-kali. Baiklah, aku berjanji kepada kamu. Ini adalah janjiku kepada kamu. Sebuah senyuman kecil muncul di wajah Hesperos. Jika kamu sudah berjanji, maka itu sudah cukup. Akan lebih baik lagi kalau kamu mau membangun Night Watcher untuk daratan ini. Mereka berjalan melewati kota 1000 monster dan terus bergerak maju sepanjang jalan. Kemudian mereka akhirnya tiba di bawah kaki pegunungan Lagiri. Pada saat itu, ada sekitar 700-800 orang yang sedang berkumpul di sekeliling mereka. Kekuatan dari sebagian besar orang tersebut berada di atas tingkat dewa atas.
Meskipun jumlah orang itu tidak banyak, tetapi mereka semua sangat terampil. Sedangkan di pihak Dewa Utama, kekuatan para dewa atas tentu saja tidak jauh berbeda dari tingkat ini. Setelah mereka berjalan cukup lama, Damar sedikit membelalakan kedua matanya. Mereka melihat barisan-barisan sosok dengan pakaian baja berwarna perak yang sedang berdiri di bawah kaki pegunungan Lagiri. Hesperos tidak menghentikan langkah kakinya. Dia terus bergerak maju hingga jarak di antara pihak musuh dengan dirinya hanya tersisa kurang lebih 1 kilometer. Lalu dia perlahan berhenti. Tatapan matanya terus menatap lurus ke depan. Lebih tepatnya, dia menatap lurus ke arah sesosok manusia yang ada di hadapannya. Semua orang yang ada di bawah kaki pegunungan Lagiri saat ini mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Para kelompok tersebut mengenakan pakaian baja berwarna perak di sekujur tubuhnya. Kemudian senjata yang dipegang oleh masing-masing orang pun juga berbeda. Di kedua sisi mereka, sisanya mengenakan pakaian dengan warna yang sedikit seragam. Sebagian besar dari mereka juga merupakan anggota dari beberapa kekuatan utama saat ini. Selain beberapa kelompok itu juga ada beberapa macam kelompok lainnya. Lalu di tengah pasukan tersebut terdapat sebuah pelangkin. Namun itu tidak bisa disebut sebagai pelangkin, melainkan sebuah istana. Pelangkin itu benar-benar tampak sangat besar ketika digotong oleh 16 orang bertubuh kekar dari ras raksasa yang berada di tingkat dewa atas. Benda itu terlihat seperti sebuah bangunan. Bahkan di bagian atasnya ada beberapa pavilion. Selain itu, di bagian paling depan ada sebuah taman bunga yang teratur dan rapi. Lalu di antara taman tersebut ada sesosok manusia yang sedang duduk di atas sebuah kursi termegah. Penampilan dari sosok itu terlihat sangat biasa dengan tinggi badan sekitar 170 cm saja. Sosok itu sekarang sedang berbaring miring di atas kursi tersebut. Dia juga sedang memainkan sebuah benda yang sangat kecil di tangannya. Di kedua sosok itu ada seorang wanita bertubuh jangkung serta seorang pria dengan penampilan yang terlihat dingin dan tegas. Si wanita membawa sebuah pedang panjang di punggungnya. Dia berdiri di posisinya dengan ekspresi wajah acuh tak acuh dan sesekali mengangkat matanya untuk melihat ke arah rombongan Damar. Sedangkan si pria memikul sebuah pedang lebar di pundaknya. Kedua matanya sedikit menyusut, dan dia juga terus memutar kedua bola matanya. Kemudian dia perlahan melihat ke kejauhan dengan tatapan sinis. Selain mereka, di bawah pelangkin itu berdiri anggota dari pasukan The Nine Swords yang masih tersisa. Mereka adalah Finn, Kup, dan Boa. Ditambah lagi, di dalam pasukan itu juga ada beberapa orang lainnya dari Istana Langit. Mereka semua adalah para Extreme Level Master. Damar sulit untuk membayangkan para ahli bela diri tingkat dewa dengan jumlah lebih dari ratusan ribu ini berada di alam semestanya. Namun semua itu benar-benar terpampang nyata di hadapannya saat ini. Dia belum bisa percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Groar, pada saat ini, sebuah suara raungan tiba-tiba terdengar pada saat itu. Suara raungan yang sangat kencang itu bergema di antara langit dan tanah. Selain itu, sebuah suara seruling juga bergema di telinga Damar. Permukaan tanah di tempat itu seketika mulai bergetar. Beberapa saat kemudian di kejauhan, sosok yang sedang duduk di atas kursi tadi pun tiba-tiba berdiri. Kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pagar taman bunga dan berbaring di atasnya. Sorot matanya mengamati seseorang dengan sangat serius. Dia tidak melemparkan pandangannya ke arah Hesperos. Namun sorot mata itu langsung tertuju ke arah Damar. Damar langsung bisa merasakan tekanan yang tidak nyata hanya dengan satu tatapan itu saja. Tekanan itu seketika tersebar dalam sekejap, namun Damar masih terlihat tidak ketakutan. Dia terus melemparkan tatapan tajam kepada pihak lawannya. Aura Stargate. Dia tidak menghiraukan keberadaan Hesperos lagi dan hanya memperhatikan Damar. Aku tidak menyangka bahwa Stargate tidak memilih Hesperos, tapi ternyata itu memilih kamu. Menarik sekali. Suaranya tidak begitu keras, tetapi terdengar sangat jelas di telinga semua orang yang ada di sana. Kemudian dia kembali menatap Hesperos dan berkata, "Kamu sudah kembali. Sudah lama kita tidak bertemu." "Iya." Raut wajah Damar sedikit berubah. Nada bicara orang itu terdengar seperti seseorang yang sedang menyapa teman lamanya. Hesperos tersenyum tipis. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangan ke arah Dewa Utama. "Benar sekali, aku sudah kembali. Aku kembali untuk mengambil nyawamu." Getaran permukaan tanah di sana semakin lama semakin hebat. Permukaan tanah terus bergetar dengan kencang.
Semua orang pun langsung mencari sumber penyebab getaran itu. Lalu mereka semua melihat ribuan ekor binatang buas yang sangat besar di ujung sana. Semua binatang buas itu terlihat sangat banyak dan padat ketika muncul di hadapan semua orang. Binatang buas yang berada di paling depan ditunggangi oleh beberapa sosok manusia. Mereka semua bergegas datang mendekati tempat itu. Wendy, ketika Thalia melihat sosok Wendy, dia langsung bergegas menyambut kedatangan wanita itu. Raut wajah Wendy langsung terlihat bersinar. Lalu dia langsung tiba di samping Damar dan yang lain dalam sekejap. Sebuah senyuman tipis tercetak di wajah wanita itu. Maafkan aku karena telah membuat kalian khawatir. Di mana Kirin? Tanya Damar sambil mengernyitkan dahinya. Dia ada di belakang, balas Wendy. Riven, 5 tetua daratan Lions, serta Aphires si Dewa Pedang juga tiba di paling depan secara bersamaan. Beberapa pasang mata langsung tertuju ke arah Hesperos. Mereka bahkan belum pernah menyapa satu sama lain, sedari dulu mereka selalu sibuk menghadapi pihak musuh seperti sekarang ini. Akhirnya, semua orang berkumpul di sini. Tepat pada saat ini, si pria parubaya yang sedang berbaring di pagar taman bunga tadi membuka mulutnya. Bersambung, 2198. Kebetulan sekali, jika aku menghabisi kalian semua secara bersamaan, tidak akan ada lagi hal-hal yang begitu merepotkan seperti ini. Setelah itu dia tersenyum dan lanjut berkata, Hesperos, aku harus berterima kasih kepada kamu atas segalanya. Semua orang ini harus mati, tetapi sungguh merepotkan jika aku harus mengejar mereka. Tapi ternyata kamu langsung mengumpulkan mereka sekaligus di tempat yang sama. Pada waktu itu, sebagian besar orang dari 12 kekuatan utama faktanya telah memandang rendah aku. Orang yang telah memandang rendah aku yaitu Raja Naga, Raja Manusia, dan juga dirimu. Serunya. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepala dan lanjut berkata, sayangnya, teman lama kita di tahun itu telah tewas satu persatu. Aku, sebenarnya merasa sedikit bosan. Omongan itu terdengar sedikit sombong. Namun dia adalah orang yang angkuh di dunia ini. Tidak ada satupun orang yang bisa menggoyahkan posisinya. Aku sebenarnya sedikit tidak tega untuk membunuh kamu. Gumam Dewa Utama, lagi pula jika kamu tidak pergi meninggalkan dunia ini, aku tidak akan bisa mengambil kekuasaanmu dengan begitu lancar dan mudah. Kamu adalah orang yang berjasa, jadi, bagaimana jika aku mengampuni kamu? Lalu kamu bisa datang ke Istana Langit untuk menjadi pelayanku. Nada bicara Dewa Utama terdengar sangat angkuh dan tinggi hati. Dia tampak tidak pernah menganggap rombongan Damar itu setara dengan dirinya. Meskipun ada ribuan binatang buas di sana, tetapi dia juga tidak begitu menghormati keberadaan mereka. Pada saat itu, Damar secara otomatis melihat ke arah Hesperos. Ekspresi di wajah tetua itu masih terlihat tenang dan stabil. Suasana hatinya tampak tidak terlalu tergoyahkan karena ucapan dari pihak lawan. Berbicara tentang kematian, Hesperos menengadahkan kepala ke langit. Aku seharusnya sudah mati miliaran tahun yang lalu. Omongan semua orang memang benar. Kepergianku telah menyebabkan serangkaian perubahan di daratan Magna. Aku memang bersalah. Dulu, daratan Magna pernah menjadi penyeimbang 12 kekuatan utama. Sehingga tidak pernah ada kekacauan di antara semua kekuatan itu. Selain itu, dulu juga tidak ada diktator seperti kamu itu, ucap Hesperos. Namun sekarang daratan Magna telah berubah menjadi seperti sekarang ini. Pertempuran terus berlangsung dan ada begitu banyak korban jiwa. Kamu hanya peduli tentang kekuasaan. Tapi kamu sama sekali tidak memedulikan keadaan orang lain. Serunya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu memang pantas untuk mati. Apa artinya semua itu? Akulah yang menentukan peraturan dalam permainan ini. Jika aku ingin mengubah penampilan suatu tempat menjadi apapun, maka aku hanya perlu menggerakkan mulutku saja. Ucap Dewa Utama sambil tersenyum mencibir. Kedua orang itu saling berdebat dengan satu sama lain. Di sisi lain, tepatnya di dalam sebuah penjara Istana Langit, Asteria saat ini sedang berjalan ke sana kemari. Asteria, jangan berjalan mondar-mandir seperti itu. Kamu membuat aku sedikit kesal. Seru Hoshi. Lalu dia membelalakan kedua matanya dan berkata, kamu jangan melihatnya juga. Di pintu mereka ada seorang gadis kecil yang sedang berjongkok sambil memegang dua pilar tiang penjara. Kepalanya diselipkan di antara celah tiang penjara tersebut dan kedua matanya terbelalak terbuka, seolah-olah sedang mengawasi mereka. Aku ingin melihatnya, pinta si gadis kecil. Asteria mengabaikan gadis kecil itu.
Dia mengernyitkan dahinya dan berkata, Hoshi, hatiku sangat gelisah. Aku merasa sangat gelisah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan jika kamu merasa gelisah? Sekarang kita hanyalah seorang tawanan saja, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kita tidak bisa mengatur hidup dan mati kita sendiri. Seru Hoshi, merasa sedikit bersalah. Lalu dia lanjut berkata, Asteria, lebih baik kita tidak datang ke sini. Meskipun kita selalu berkelana, tetapi setidaknya kita masih bisa hidup jika kita tetap tinggal di dunia kita. Selain itu, kita juga bisa berdiri di puncak alam semesta dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepada kita. Aku dan kamu juga menguasai kekuasaan. Namun kita malah menjadi tawanan di tempat ini sekarang, ucapnya dengan raut wajah yang sedih. Kita awalnya mengira bahwa kita bisa mendapatkan sebuah tempat yang aman dan stabil setelah melewati Stargate. Tapi situasi kita malah menjadi seperti ini. Apakah wanita seperti kalian berdua datang melalui Stargate? Tepat pada saat itu, sebuah suara serak bergema di antara kegelapan yang ada di depan mereka. Siapa kamu? Sebuah suara lain pun bergema setelah itu. Aku, tanya si pemilik suara serak. Aku, juga berasal dari tempat yang sama dengan kalian. Apa? Raut wajah Hoshi berubah. Kamu juga datang melalui Stargate? Benar, seru si gadis kecil pada saat itu. Dia adalah seseorang yang aku pilih dari sana untuk menyelamatkan aku. Tapi dia terlalu lemah, sehingga dia ditangkap oleh Dalman. Seseorang yang kamu pilih. Asteria menyipitkan kedua matanya. Kamu adalah Stargate. Si gadis kecil menganggukkan kepalanya. Benar, orang yang menculik kamu itu berarti Dewa Utama, kan? Tanya Asteria lagi. Benar sekali, si gadis kecil kembali mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa membantu kami untuk kembali ke dunia kami? Tanya Hoshi dengan tergesa-gesa. Stargate menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak bisa. Aku diikat oleh Dalman, jadi aku tidak bisa mengirimkan kalian kembali ke sana. Lalu si gadis kecil bertanya dengan senyuman lebar di wajahnya. Lalu apakah kalian tahu siapa yang aku pilih di sana untuk menyelamatkan aku? Apakah dia orang yang kuat? Asteria mengernyit dan balik bertanya, mengapa sekarang tidak ada orang yang datang untuk menjengukmu? Kamu sudah begitu lama berada di sini. Mereka semua pergi untuk bertempur, balas si gadis kecil. Tidak ada satupun orang yang peduli dengan aku. Tapi aku juga tidak bisa pergi terlalu jauh dan hanya bisa bergerak di sekitar sini saja. Selain itu, aku juga dikurung di tempat ini. Tidak perlu memikirkan hal itu. Sebuah suara parau dari dalam kegelapan tadi kembali terdengar. Jika kamu tidak ingin mati, maka habiskan saja sisa hidupmu di sini. Umur kalian sudah tua, dan Dewa Utama kemungkinan tidak akan menggunakan kalian untuk melanjutkan kehidupannya. Apakah dia sangat kuat? Tanya Asteria. Waktu itu, aku memutuskan untuk datang ke sini demi menyelamatkan Stargate. Lalu aku bertarung dengan dia, jelas si pemilik suara serak. Aku sudah melangkah ke tingkat ekstrim level step 3. Aku berasal dari dunia itu dan tidak terikat oleh kekuasaan. Aku adalah seorang pemilik karakteristik unik, tapi aku dikalahkan oleh tebasan pedang Dewa Utama. Dia jauh melampaui ekspektasiku, makanya aku berakhir konyol di sini. Mengapa dia bisa sekuat itu? Asteria terkesiap setelah mendengar hal itu. Aku tidak tahu. Jadi, tidak ada kesempatan, ucap si pemilik suara serak. Kita sama sekali tidak memiliki kesempatan. Mengapa dia tidak membunuh kamu? Tanya Hoshi. Para pemilik karakteristik unik akan dipersembahkan. Dia tidak akan membunuh seorang pemilik karakteristik unik. Mereka yang masih muda akan dimanfaatkan oleh dia untuk melanjutkan hidup, jelas si pemilik suara serak. Sedangkan mereka yang sudah tua akan dipenjara. Lalu mereka akan digunakan sebagai eksperimen. Eksperimen? Eksperimen apa? Asteria seketika langsung bergidik ngeri. Dia ingin mempelajari bagaimana cara menghilangkan karakteristik unik. Tetapi ini masih permulaan, aku juga tidak yakin. Suara si pemilik suara serak terus terdengar dari dalam kegelapan. Jadi kalian kemungkinan tidak akan mati. Tetapi kalian akan menjadi objek eksperimen. Kalian akan menanggung rasa sakit dan siksaan selama eksperimen berlangsung. Tetapi kalian masih bisa bertahan hidup. Meskipun kalian akan hidup seperti itu, tetapi pada akhirnya kalian masih bisa hidup dalam keadaan tersiksa. Bersambung 2199. Di sisi lain, tepatnya di depan pegunungan Lagiri, Hesperos melemparkan tatapan serius ke arah Dewa Utama.
Kamu menguasai seluruh dunia serta mengumpulkan anak-anak berbakat dari seluruh tempat demi melanjutkan hidupmu sendiri. Kedua tanganmu itu telah berlumuran darah dari orang-orang yang tidak berdosa. Benar sekali. Dewa Utama tersenyum menyeringai. Hasil dari semua itu sangatlah luar biasa. Para jenius itu semakin jarang bermunculan saat ini. Bahkan jika ada mangsa yang kabur, mereka akan langsung ditangkap dengan cepat. Para Extreme Level Master hampir mustahil untuk dilahirkan kembali, ucap Dewa Utama dengan senyuman seringai yang tercetak di wajahnya. Aku juga masih menyisakan beberapa orang. Bizu adalah orang jenius, tapi dia binatang suci purba. Riven juga sedikit terlalu lemah. Kemudian dia tersenyum kembali dan berkata, para orang jenius ini akan bertarung dengan satu sama lain setelah masuk ke Istana Langit. Lalu darah mereka akan menjadi nutrisi untuk melanjutkan hidupku. Sedangkan mereka yang masih bertahan hidup juga akan setia kepada aku. Damar bergidik ngeri. Dulu, Bintang Agung akan menggunakan kekuasaannya untuk memilih orang-orang jenius dari ribuan negara setiap tahun. Kemudian sebagian besar dari orang-orang itu akan dikirim ke Istana Langit. Mereka akan menjadi makanan Dewa Utama agar dia bisa menyambung hidupnya. Dewa Utama ini benar-benar sangat kejam. Bisa dikatakan bahwa tingkat kekejaman Dewa Utama bahkan telah melebihi ekspektasi Damar. Semua anak itu dikirim ke Istana Langit. Mereka semua harus bertarung tanpa belas kasihan jika ingin bertahan hidup. Berdasarkan pemilihan orang jenius di Istana Langit, mereka hanya akan memilih anak berusia di bawah 10 tahun. Gagasan seperti apa itu? Sebenarnya seberapa luas seluruh daratan makna itu? Lalu ada berapa anak yang mati di tangan Dewa Utama setiap tahunnya? Ditambah lagi, Dewa Utama bisa mengatakan itu secara terang-terangan dan bangga. Dia sama sekali tidak jauh berbeda dari seekor binatang buas. Selain itu, Damar juga akhirnya tahu mengapa sebagian besar para ekstrim level yang dia jumpai berasal dari zaman kuno. Hal itu karena hampir sebagian besar orang jenius telah dihabisi oleh Dewa Utama. Hesperos mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sekujur tubuhnya juga terus-menerus gemetar. Dewa Utama sengaja menyisakan orang seperti Bizu dan Riven hanya untuk bersenang-senang. Bizu disiksa karena dikutuk dengan kutukan 7 tingkat. Sedangkan Riven hanya bisa memakan tanah untuk bertahan hidup di sebuah pulau terpencil dalam lautan kabut. Semua hal itu adalah kesenangan Dewa Utama. Bahkan dia mungkin akan mengubah daratan Lyons menjadi tempat api penyucian manusia hanya demi memenuhi keinginan kejam miliknya saja. Aku mendapatkan 3 keuntungan dengan melakukan hal seperti ini. Serunya sambil berdiri di kejauhan. Keuntungan pertama adalah tidak ada satu orang pun yang memiliki kesempatan untuk menantang aku. Bahkan jika mereka tumbuh dewasa, mereka tetap tidak akan bisa melawan aku. Tapi apakah ada kemungkinan seseorang menembus Nirvana Realm yang hanya ada di dalam legenda? Aku juga tidak yakin. Lalu dia lanjut berkata dengan senyuman lebar di wajahnya, apa keuntungan kedua? Aku bisa memilih orang jenius untuk diriku sendiri. Kalian melihat bahwa The Nine Swords Istana Langit dipilih dalam keadaan seperti ini. Mereka semua telah membunuh orang sejak kecil dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Keuntungan ketiga adalah mereka semua dapat secara terhormat menjadi makananku agar aku bisa memperpanjang hidupku. Jelas Dewa Utama dengan ekspresi bahagia dan senang di seluruh wajahnya. Dewa Utama yang bermartabat, orang terbaik di dunia ini. Seorang penguasa di dunia ini telah mengatakan hal tersebut. Dia adalah orang yang begitu kejam dan bengis, dia merupakan seseorang yang tidak kenal belas kasihan. Sebenarnya tidak sulit untuk membayangkan akan seperti apa alam semesta ini di bawah kekuasaan Dewa Utama. Namun Dewa Utama terlalu kuat, sehingga tidak ada orang yang berani melawan. Dia memang seseorang yang sangat kurang ajar, maki Thalia sambil menggertakkan giginya dengan geram. Aku sangat ingin menebas dia dengan pedang hingga tewas. Dalman, teriak Riven. Sekujur tubuhnya seketika mulai gemetar. Ah, aku tidak menyangka kalau kamu bisa keluar. Rasa dari tanah di Pulau Iblis pasti cukup lezat, ya. Seru Dewa Utama. Dia terdiam sejenak setelah mengatakan itu. Kemudian raut wajahnya seketika berubah. Oh, iya, ada sesuatu yang seharusnya masih belum kamu ketahui. Setelah itu dia mengusap-usap dagunya dan lanjut berkata, sebenarnya aku tidak membunuh ayahmu waktu itu. Apa? Ekspresi wajah Riven langsung berubah. Ayahku sekarang ada di mana? Sekarang, dia pasti sudah mati. Bukankah kamu punya Human Emperor Sword di tanganmu? Balas Dalman sambil tersenyum menyeringai.
Lalu dia lanjut berkata, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu bisa mengambil daratan Lyons. Pada saat aku terus menebas ayahmu, dia berlutut di hadapanku dengan napasnya yang tersisa. Dia memohon kepada aku dengan gigi setelah mendengar bahwa aku akan mengubah daratan Lyons menjadi tempat api penyucian manusia. Sekujur tubuh Riven gemetar setelah mendengar hal itu. Lalu aku menyetujui permintaan dia, lanjut Dalman dengan senyuman lebar di wajahnya. Tapi syaratnya adalah dia tidak bisa bunuh diri dan harus menerima kutukan dari Lear. Di bawah kutukan Lear, dia tidak bisa tidur serta mematahkan kakinya. Tetapi dia harus selalu terus berjalan kaki di tanah daratan Lyons, entah itu siang ataupun malam. Dalman tersenyum menyeringai. Kemudian, aku melanggar janjiku. Aku mengubah daratan Lyons, tempat yang sangat menyedihkan itu menjadi seperti sekarang ini. Selain itu, aku menyusun begitu banyak aturan kejam. Ini semua aku lakukan agar dia bisa melihat bahwa daratan Lyons yang dulu pernah dia kuasai telah berubah menjadi tragis. Dia lanjut berkata, sekarang dia harus mati demi kamu karena Human Emperor Sword telah muncul. Hah, Riven terlihat sangat geram. Pria itu terlihat sangat ingin menyerang Dalman, tetapi ditahan oleh Keno yang ada di sampingnya. Kemudian dia berkata dengan tenang, jangan tertipu dengan ucapan dia. Ketika seseorang berada di atas, mereka merasa kesepian dan akan mencari beberapa kesenangan. Selama beberapa tahun ini, aku sudah melihat kesengsaraan daratan Lyons sampai aku merasa sedikit bosan, gumam Dalman. Tapi ternyata Hesperos telah kembali dan mengumpulkan beberapa orang yang melawan Istana Langit secara bersamaan. Kemudian dia menatap ke arah Hesperos. Sejujurnya, aku sungguh merasa bosan jika langsung membunuh kamu begitu saja. Omong-omong setelah aku mendapatkan 12 kekuasaan, pertarungan 12 kekuatan utama pada waktu itu belum pernah dilaksanakan lagi, gumamnya lagi. Bagaimana jika kita mencobanya sebelum pertarungan dimulai? Kita masing-masing akan mengeluarkan 3 ahli bela diri di bawah usia 100 tahun untuk bertarung dalam perang orang jenius ini. Dia berbicara dengan sangat tenang. Bahkan nada bicaranya terdengar seperti mencibir. Di dalam diri pria itu ada keangkuhan yang tiada habisnya. Dia sama sekali tidak memberikan tatapan kepada Damar dan yang lain. Di mata seorang dewa utama, perlawanan rombongan Damar itu hanya menambah kesenangannya saja. Dia sangat percaya diri karena dia adalah penguasa dunia ini. Dia menguasai semua kekuasaan dan berdiri di puncak dunia ini. Hesperos menarik napas dalam-dalam. Ekspresi wajahnya masih terlihat tenang dari awal hingga akhir. Semua ucapan dewa utama tampaknya tidak terlalu menggoyahkan suasana hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat pancingannya secara perlahan hingga ke atas. Lalu dia menunjuk ke arah langit secara diagonal dengan menggunakan benda itu. Dewa utama merasa tertarik saat melihat tindakan Hesperos itu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu memutuskan untuk menyerah? Ah, tidak. Apakah kamu tidak berani melanjutkan perang ini? Raut wajah semua orang yang ada di sisi Hesperos sedikit berubah setelah mendengar ucapan dewa utama. Bahkan Fedra juga mengernyitkan dahinya. Sring, tepat pada saat itu, suara pedang yang dihunuskan tiba-tiba bergema di sebelah Hesperos. Damar menghunuskan Dragon Sword miliknya. Bersambung, 2200. Kemudian dia menuju ke arah langit dengan pedang itu secara diagonal. Kedua matanya tidak bergerak, dan pandangannya langsung tertuju kepada Dewa Utama. Dewa Utama terkekeh dan berkata, "Cekak, kamu adalah orang yang dipilih oleh Stargate. Selain itu kamu masih sangat muda dan kekuatan juga telah mencapai tingkat dewa atas. Itu berarti kamu memenuhi syarat untuk menjadi makananku." Sring, sring, Damar dan teman-temannya satu persatu menghunuskan pedang masing-masing. Iman juga menunjuk ke langit secara diagonal dengan menggunakan pedang binasa merah. Hesperos menarik napas panjang dan bergumam, malam di dunia ini begitu gelap gulita. Di bawah kekuasaanmu, dunia ini tidak memiliki sinar cahaya sedikitpun. Dewa utama menatap Hesperos dengan penuh minat. Kalau begitu, aku akan mencabik kegelapan untuk mengeluarkan seberkas sinar cahaya. Teriak Hesperos. Demi semuanya yang masih bernafas. Suara Hesperos seketika berubah menjadi lantang. Apa yang ditunjuk oleh pedang adalah apa yang diinginkan oleh hati. Sorot mata Damar berubah menjadi sangat tajam. Tidak ada kata mundur dalam pertempuran ini. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata mundur. Suara teriakan lantang dan serentak itu seketika membuat semua orang yang ada di belakang gemetar. Bunuh mereka.
Segera setelah itu, Damar mengambil alih pimpinan. Kemudian dia langsung menyerbu ke arah ratusan ribu ahli bela diri tingkat dewa. Damar memimpin pasukan bagaikan sebuah kilat. Beberapa sosok manusia juga mengikuti pria itu dari belakang. Seorang dewa atas yang tidak berarti dan suka melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Agreya tertawa mencibir. Aku akan membunuh dia. Kedua tangan dewa utama masih berada di atas pagar taman. Dia melihat ke arah Damar dengan senyuman lebar di wajahnya. Seorang dewa seni bela diri dual atas. Sayangnya, dia terlalu lemah. Setelah dewa utama mengatakan hal itu, Agreya tiba-tiba lewat di sampingnya. Jarinya menunjuk seperti pedang, dan sebuah cipedang langsung muncul dan bergejolak dari tangannya. Pada saat yang sama, seorang anggota Istana Langit di bawah tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian sebuah energi terpancar dari sana. Pancaran energi tersebut terlihat seperti sebuah isyarat. Bunuh mereka, suara teriakan secara serentak terdengar dalam sekejap. Lalu semua orang seketika langsung datang menyerbu ke depan. Semua orang itu berkumpul menjadi satu formasi yang pasti. 49 orang membentuk menjadi satu kelompok dengan seorang dewa atas sebagai pimpinannya. Tampaknya formasi dari kavaleri merah dari daratan Lyons mempunyai persamaan tertentu. Namun kedua formasi tersebut benar-benar sangat berbeda. Kavaleri dari daratan Lyons bergerak secara serentak. Sosok yang ditunjuk oleh ujung panah merupakan serangan utama mereka. Namun pertempuran ini tampaknya semakin terasa ganjil. Seluruh aura yang tersebar tidak kurang dari keberadaan para Extreme Level Master. Tidak heran jika kalian mengatakan bahwa peluang mereka untuk menang sangatlah rendah. Sebenarnya, jumlah binatang buas tingkat dewa yang dikumpulkan oleh Kirin sepanjang jalan benar-benar sangat mengerikan. Bahkan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pihak lawan. Namun jika mereka ingin melakukan serangan gabungan seperti ini, maka jumlah sebanyak itu pun juga sama sekali tidak berguna. Serangan dari kedua belah pihak akan segera terjadi secepatnya. Sebuah aura membunuh bergejolak di sorot mata Damar ketika dia melihat Agreya yang sedang berjalan mendekati mereka. Ribuan konfeti tersebar dari dalam tubuh Damar. Karakteristik jiwa miliknya juga mulai bergejolak. Tempat ini bukanlah medan perangmu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Bizu melangkah maju dan melayang melewati sisi Damar. Pedang yang sudah penuh dengan karatan di tangannya langsung diayunkan. Damar juga tidak begitu peduli. Dia langsung melewati medan perang mereka berdua. Pada saat yang sama, kedua belah pihak itu mulai melakukan penyerangan. Satu persatu orang saling berhadapan dengan satu sama lain. Dalam sekejap, para Extreme Level Master saling beradu dan membentuk desakan yang sangat besar. Sehingga Damar harus mundur dari kelompok yang sedang bertempur itu. Dia sangat tahu bahwa dia bisa bertarung melawan para Extreme Level Master. Namun dia juga tahu bahwa perannya bukan berada di tempat ini. Beberapa dari mereka merupakan pemilik karakteristik unik. Berdasarkan karakteristik mereka, keuntungan terbesarnya adalah mereka memiliki strategi dan perpaduan karakteristik yang saling melengkapi. Ini bukan pertama kalinya Damar dan yang lain turun ke medan perang. Damar memimpin pasukan dan berada di paling depan. Lalu di kedua sisinya ada Talia serta Wendy, dan Yani berada di tengah. Sedangkan Lilia akan bertindak sebagai pusat pemulihan pasca pertempuran. Ini adalah formasi berbentuk wajik yang paling sering digunakan oleh kelompok kecil Night Watcher. Jika Dewan juga ada di sana, senapan jarak jauh miliknya akan menjadi kunci untuk membersihkan rintangan di sekitar mereka. Namun sayangnya dia tidak ada di sini. Senapan jarak jauhnya juga tidak begitu berpengaruh terhadap para ahli bela diri tingkat dewa, kecuali dia mempelajari tentang peluru yang bisa membunuh para ahli bela diri tingkat dewa. Jadi menurut Damar, jumlah mereka saat ini juga sudah cukup. Mereka berlima langsung menyerang ke arah bawah. Pada saat itu, pertempuran akan segera terjadi. Informasi tersebut tersebar dari kaki hingga ke seluruh daerah pegunungan Lagiri. Suara seruling yang merdu terdengar. Kemudian ribuan binatang buas mulai bergegas menyerbu ke depan. Tingkat dewa merupakan ambang batas dari pertempuran ini. Pertempuran ratusan ribu ahli bela diri tingkat dewa pun dimulai. Ini adalah pertempuran yang sangat besar. Bahkan orang-orang di bawah tingkat dewa tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran ini. Energi Chi yang mengerikan, karakteristik yang tidak terbatas, serta peraduan hukum-hukum pun langsung diluncurkan dalam sekejap. Ini adalah pertempuran antara semua dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rombongan Damar mulai menyebar. Jumlah mereka memang tidak banyak,
tetapi mereka langsung menyambut kelompok tingkat dewa di pihak musuh dengan sebuah serangan. Kelompok tingkat dewa tersebut terdiri dari 49 ahli bela diri tingkat dewa dan seorang ahli bela diri tingkat dewa atas. Sebuah kelompok dengan formasi seperti itu memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk mengepung seorang ahli bela diri ekstrim level. Tapi, itu bukan masalah besar. Kekuatan Damar sendiri setara dengan ekstrim level. Dia, Thalia, Wendy serta Lilia telah merasakan ribuan pertempuran antara hidup dan mati. Mereka juga sudah saling memahami satu sama lain. Dalam satu lirikan mata, mereka semua langsung paham dengan apa yang akan dilakukan oleh yang lain dalam pertempuran ini. Yani yang berada di tengah formasi terus melakukan deduksi. Jari-jarinya juga terus-menerus menghitung. Di sisi kanan dan kiri masing-masing akan ada satu kelompok kecil yang datang untuk membantu. Mereka akan melakukan serangan secara diam-diam dengan bantuan dari karakteristik Invisible. Seru Yani pada saat itu. Mereka ingin menggabungkan kekuatan dari ketiga kelompok itu untuk menghabisi kita dalam satu serangan. Bagus. Damar tersenyum menyeringai. Karakteristik jiwanya telah diaktifkan, dan dia sudah bergerak untuk mengejar mereka. Aura yang mengerikan pun muncul. Karakteristik jiwa Damar seketika langsung menyelimuti mereka. Dia serta kelompok yang ada di hadapannya langsung saling beradu dengan satu sama lain. Pemimpin dari kelompok itu langsung melayangkan tebasan pedangnya ke arah Damar. Sedangkan 49 orang lainnya memberikan kekuatan kepada dia, sehingga tebasan pedang itu setara dengan kekuatan Extreme Level Master. Damar tersenyum menyeringai. Dragon Sword-nya bergejolak, dan sebuah tebasan pedang pun langsung diluncurkan. Datanglah, teriaknya. Bes. Sebuah kekuatan teknik bela diri seketika muncul dari kedua sisi di bawah karakteristik Invisible. Wendy, teriak Damar dengan keras. Suara dengungan bergema di tempat itu. Karakteristik jiwa Damar juga langsung menyelimuti ketiga kelompok itu, yaitu sebanyak 150 orang. Deat, Strangle, seru Damar sambil tersenyum mencibir. Aura membunuh itu mencakup kekuatan karakteristik pembunuh tingkat dewa atas serta hukum jiwa tingkat dewa atas. Bagi sebagian besar orang yang karakteristiknya belum mencapai tingkat dewa, ini adalah serangan yang sangat berbahaya. Seorang dewa atas mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan teknik bela diri, tetapi mereka juga akan menjadi tidak stabil. Bersambung.